Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 993 kami akan mengganti kerugiannya Bang. Serangkaian suara terdengar, dan semua orang yang menyerbu terpental tanpa menyentuh tubuh Ji-Fei. Pada saat ini, Ji-Fei sudah berdiri di depan Kawashima Jizi. Kawashima Jizi jelas tidak menduga hal ini. Orang-orang yang dibawanya bukanlah orang biasa. Dia bahkan secara khusus memilih beberapa orang dengan dasar seni bela diri yang baik. Namun, begitu mereka bertemu, mereka semua terlempar lebih cepat dari bola. Melihat kekuatan Ji-Fei lagi, dia tanpa sadar melangkah mundur. Dia mengenakan sepatu hak tinggi setinggi 7 atau 8 cm. Karena dia terburu-buru untuk mundur, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Kawashima Jizi melambaikan tangannya di udara dan menatap Ji-Fei dengan iba, berharap diselamatkan. Namun Ji-Fei hanya tersenyum dan mengabaikannya seolah sedang menonton badut yang sedang melakukan akrobat. Saat Kawashima Keiko terjatuh, rasa dingin dan amarah yang nyaris tak terlihat melintas di matanya, tetapi tubuhnya tetap terjatuh ke belakang. Tepat saat dia hendak terjatuh, di saat yang sangat tragis ini, seseorang tiba-tiba menopangnya dengan tangannya. "Nona Kawashima Keiko, apakah Anda baik-baik saja?" Suara sulung Gu Qingzong terdengar. Kawashima Jizi menghela napas panjang, lalu segera mengambil kesempatan itu untuk berdiri tegak dan menatap Gu Qingzong. "Terima kasih, Tuan Gu." Gu Qingzong tersenyum sopan dan melepaskan tangannya. Apakah terjadi kesalahpahaman? Sambil berbicara, dia mendongak ke arah Ji-Fei dan berkata, "Tuan Ji, sungguh kebetulan, kita bertemu di sini." Ji-Fei tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Gu Qingzong tidak dapat melihat apa yang dipikirkan Ji-Fei dan terus tertawa. "Tuan Ji, Anda kembali dan tidak pergi menemui Xiao Lei. Dia sekarang tidak sadarkan diri. Sungguh menyedihkan melihatnya." Wajahnya menunjukkan ekspresi sedih saat matanya menyapu wajah Li Ruoxi. Hatinya dipenuhi rasa dingin. Dia benar-benar diselamatkan dan disembuhkan. Ji-Fei mengabaikan Gu Qingzong dan menatap Kawashima Jizi. "Apa yang harus aku lakukan jika seseorang menyakiti orang-orangku?" Kawashima Jizi sangat marah saat itu, tetapi dia tidak menyangka Ji-Fei akan menjadi yang pertama menyerang. Kemarahan melintas di wajahnya yang dingin. "Kau melukai orang-orangku. Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Dia memandang Jie Kang dan yang lainnya tergeletak di tanah, dan merasa marah saat memikirkan begitu banyak orang yang tidak sebanding dengan Ji-Fei sendirian. "Oh," Ji-Fei mencibir dan menunjuk longker di pelukan Li Ruoxi. "Apakah dia dibuat pingsan oleh orang-orangmu terlebih dahulu?" "Itu karena dia pantas dipukul." Kawashima Jizi marah ketika dia memikirkan longkir yang menghalangi jalan dan menyebabkan konflik. "Bisakah kamu mengatakannya lagi?" Ji-Fei berkata sambil mencibir. Gu Qingzong merasa cemas saat melihat kedua orang itu hendak berselisih, dan dengan cepat membujuknya, "Kalian berdua, jangan impulsif, kita semua adalah teman." "Teman?" Ji-Fei dan Kawashima Jizi bertanya bersamaan. Namun ada tawa dalam nada bicaranya. Gu Qingzong berdeham, "Ya, Tuan Ji dan Xiao Lei kita berteman baik, dan mereka adalah pacar yang sangat baik." Dia sengaja menekankan istilah pacar dan menatap Li Ruoxi. Kata-katanya penuh makna. Mata Ji-Fei sedikit menyipit. Li Ruoxi tidak peduli. Dia benar-benar menganggap Huo Lei sebagai teman mereka. Ketenangan kedua orang itu membuat Gu Qingzong merasa sedikit frustrasi. Namun tak lama kemudian dia melanjutkan sambil tersenyum, "Nona Kawashima Jizi adalah perwakilan dari Sanleng Group, mitra saya, dan karenanya saya adalah teman." Melihat Ji-Fei, "Kita semua adalah teman."
Jika ada kesalahpahaman, mari kita masuk dan minum bersama dan membicarakannya. Mengambil sikap menenangkan situasi akan membuat Anda tampak lebih sopan dan tenang. Oh, Kawashima Jizi langsung mencibir. Aku tidak akan minum bersamanya. Wajahnya yang dingin dan cantik penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Ji Fei juga mencibir. Gu Qingzong, apakah kamu yakin bahwa grup Chen Fei-mu ingin bekerja sama dengan mereka? Gu Qingzong tertegun sejenak, lalu dia tersenyum tenang, menahan ketidakpuasannya. Apakah ini perlu diputuskan oleh Tuan Ji? Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lelaki desa yang terjatuh ke tanah. Mereka memukuli temanku dan bahkan menghinanya dengan memanggilnya babi desa Long. Gu Qingzong berdiri di sana, dengan ekspresi tidak wajar di wajahnya. Jika masalah lain mudah dipecahkan, bahkan memukul teman Ji Fei pun akan baik-baik saja, tetapi menghina Long Guozu memang sudah di luar batas. Ketika menoleh ke sekelilingnya, dia mendapati banyak sekali petugas keamanan dan penonton yang sedang menatap Kawashima, Keiko dan yang lainnya dengan penuh amarah di mata mereka, dan beberapa bahkan tampak ingin bergegas mendekat dan memberi mereka pelajaran. Hal ini membuat wajah Gu Qingzong terlihat sangat tidak wajar. Dia diam-diam mengutuk Kawashima Jizi dan yang lainnya karena terlalu sombong. Bagaimana mereka bisa mengatakan hal seperti itu? Dia nyaris tak bisa menahan amarahnya dan berpura-pura tenang. Nona Jiezi, benarkah ini? Ya, apa yang bisa saya lakukan? Kawashima Keiko tidak hanya mengakuinya, tetapi juga mengakuinya dengan bangga. Gu Qingzong, hatiku dipenuhi alpaka yang berlari kencang. Saya terjebak di tengah. Gu Qingzong, apakah kamu mendengarnya? Ji Fei bertanya lagi. Mata Gu Qingzong terus bergerak. Dia terus memikirkan solusinya. Dia sedikit khawatir dengan masalah di depannya. Awalnya, ia ingin bekerja sama dengan Kawashima Keiko untuk tujuan lain. Tetapi sekarang terjadi konflik. Jika ia terus bekerja sama dengan Kawashima Keiko, maka Chen Fei Group akan memiliki reputasi buruk di masa mendatang. Sedikit khawatir. Aku membenci Kawashima Keiko dan yang lainnya sampai ke akar-akarnya dan diam-diam menyebut mereka idiot. Kawashima Jizi mendengus. Dialah orang pertama yang memanggil kami anjing yang guo. Jadi mereka memanggil kami babi Longguo. Gu Qingzong tiba-tiba melihat harapan. Tuan Ji, kita semua bertanggung jawab atas masalah ini. Biarkan saja. Ji Fei mengangkat alisnya, menatap Gu Qingzong, dan senyum yang nyaris tak terlihat muncul di wajahnya. Gu Qingzong merasakan tatapan Ji Fei, dan kebanggaan muncul di hatinya. Dia balas menatap dengan senyum yang sama. Kau menatapku dan aku menatapmu. Meskipun kita tidak mengatakan apapun, kita saling memahami. Sedikit Ji Fei mencibir. Jadi grup Chen Fei sangat peduli dengan grup Sanleng. Aku mengerti sekarang. Kami di Chen Fei Group menghargai setiap mitra, termasuk Li Group Anda. Gu Qingzong menekankan dengan sengaja. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Kerjasama antara grup Li dan grup Chen Fei berakhir di sini. Kedua perusahaan kita tidak akan memiliki hubungan apapun lagi di masa mendatang. Otot wajah Gu Qingzong bergetar 2 kali. Menatap Ji Fei. Tuan Ji, tidakkah Anda tahu bahwa kerjasama kita adalah untuk kepentingan bersama dan pembangunan bersama? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Grup Li kita akan mundur. Ji Fei mengumumkan di tempat. Gu Qingzong merasa seolah-olah dia telah dipukul dari pintu. Alisnya berkerut dan dia tampak serius. Tetapi Gu Qingzong segera kembali normal. Menatap Ji Fei dengan percaya diri. Tetapi proyek zona pengembangan di depan kita, dan proyek gimnasium yang sedang kita bangun, merupakan kolaborasi antara Chen Fei Group, Hongke Group, dan Li Group.
dan Anda adalah kontraktornya. Ji-Fei menggelengkan kepalanya, ayo berhenti. Ekspresi Gu Qingzong berubah, jika kerjasama dibatalkan, bagaimana dengan gedungnya? Kita hancurkan, apa? Gu Qingzong dan Li Ruoxi berseru bersamaan. Li Ruoxi sudah mengetahui situasi bisnis grup Li di sore hari dan memahami status pembangunan stadion. Sekarang sepertiganya telah selesai. Ji-Fei benar-benar ingin mundur dan bahkan meledakkannya. Gu Qingzong, bagaimana dengan kerugiannya? Kami akan mengganti kerugiannya. Ji-Fei berkata lagi dengan tegas. Bab 994, Pohon Uang. Alis Gu Qingzong berkerut. Dalam rencananya untuk membunuh Ji-Fei, proyek stadion ini adalah salah satu proyek utama, dan bahkan merupakan pengerahan pasukan yang penting untuk membunuh Ji-Fei. Dia tidak menyangka bahwa Ji-Fei benar-benar akan mengusulkan untuk mundur. Ini sedikit tidak terduga baginya. Dia merasa tidak ada gunanya mengacaukan rencananya demi grup Sanleng yang baru saja bekerja sama dengannya. Hahaha, Gu Qingzong terkekeh 2 kali. Tuan Ji, saya rasa Anda mungkin agak terlalu radikal. Kerjasama kita adalah prioritas utama. Berbalik menatap Kawashima Jizi, Nona Jizi, kerjasama saya dengan Ji-Fei sangat penting. Saya harap Anda bisa mengerti. Dengan sopan menolak untuk bekerja sama dengan Sanleng Group. Awalnya, Kawashima Jizi cukup senang melihat konflik antara Gu Qingzong dan Ji-Fei. Tetapi sekarang setelah dia berbalik dan menargetkan dirinya sendiri, dia tiba-tiba merasa tidak senang. Tuan Gu, mungkinkah dalam pikiran Anda, kerjasama kita tidak memiliki dasar? Dia tampaknya tidak ingin menyerah. Gu Qingzong tersenyum tenang. Grup Li adalah pelanggan lama kami. Kami tidak bisa kehilangan kerjasama ini. Maaf. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ji-Fei dan berkata, Tuan Ji, saya benar-benar ingin bekerja sama dengan Anda. Wajahnya tulus dan matanya penuh harapan. Banyak orang bahkan tersentuh oleh ketulusannya. Bahkan Li Ruoxi menatap Ji-Fei dengan pandangan penuh nasihat di matanya. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki hubungan yang baik dengan Huo Lei dan Seng Lingyun. Selain itu, Huo Lei sekarang terluka dan menjadi tidak berdaya. Jadi dia merasa sangat simpatik dan ingin bekerja sama. Namun, saya tidak ingin membuang waktu, kerjasama dihentikan. Ji-Fei membuat pengumuman kejam lainnya. Ekspresi wajah Gu Qingzong berubah drastis. Tatapan yang diberikannya pada Ji-Fei awalnya tidak wajar, lalu dingin. Dia telah membuat konsesi berulang kali, bahkan menolak Kawashima Jizi secara langsung, yang telah menamparkan wajah grup Sanleng. Namun, Ji-Fei masih begitu bertekad. Apa artinya? Ini berarti Anda tidak mau bekerja sama. Oh. Kawashima Jizi terkekeh. Saya tidak pernah menyangka bahwa Chen Fei Group benar-benar memohon untuk bekerja sama dengan Li Group. Ini benar-benar mengejutkan saya. Saya benar-benar meremehkannya. Ejekan yang kejam dan wajah penuh penghinaan. Gu Qingzong sekarang benar-benar malu karena terjebak di tengah-tengah, tidak mampu menyenangkan kedua belah pihak. Ji-Fei, menurut kontrak, jika kamu melanggar kontrak, kamu harus membayar kompensasi sebesar 5 miliar. Gu Qingzong juga memutuskan hubungan secara langsung. Ji-Fei menoleh ke arah Li Ruoxi. Istri, beri mereka 2,5 miliar. Berikan saja uangnya, jangan omong kosong. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Saat ini, Chen Fei Group, Hongke Group, dan Li Group tengah naik daun di kota Ningjiang. Banyak orang yang terkejut dan bahkan menaruh perhatian besar pada perkembangan ketiga perusahaan tersebut. Kerjasama sebelumnya antara ketiga perusahaan ini juga menjadi fokus pembicaraan banyak orang. Seharusnya ini merupakan kompetisi 3 arah,
tetapi ternyata ini merupakan aliansi 3 arah, yang merupakan suatu keajaiban. Namun, saya tidak menyangka bahwa hari ini Ji-Fei akan langsung menghancurkannya dan menjadikannya perlombaan 3 arah. Gu Qingzong sudah marah pada Ji-Fei dan bahkan ingin membunuh Ji-Fei. Sekarang Ji-Fei menamparkan wajahnya lagi. Dia sangat tidak puas dan bertanya dengan suara yang dalam, "Ji-Fei, apakah kamu benar-benar ingin memutuskan kerjasama ini?" Ji-Fei telah mengambil cek dari Li Ruoxi, 2,5 miliar. Saya tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, 5 miliar. Gu Qingzong berkata dengan dingin, "Grup Li kami bekerja sama dengan grup Chen Fei dan grup Hongke, dan masing-masing perusahaan akan membayar kompensasi sebesar 2,5 miliar. Ji-Fei menekankan, "Bagaimana dengan kompensasi dari Hongke Group?" Gu Qingzong sengaja mempersulit Ji-Fei. Ji-Fei tersenyum dan berkata, "Itu urusan grup Li dan grup Hongke. Anda tidak perlu khawatir tentang itu." Gu Qingzong menahan amarahnya dan berkata, "Tidak, ini adalah kerjasama 3 pihak. Saya akan menelepon grup Hongke sekarang dan harus mendengarkan pendapat grup Hongke." Jauh di lubuk hati saya masih berharap kerjasama tersebut tidak berakhir dan tidak mempengaruhi rencana. Dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Seng Lingyun. Tidak perlu berkelahi, lakukan saja apa yang dikatakan Ji-Fei. Seng Lingyun masuk mengenakan gaun panjang berwarna ungu, rambutnya diikat, dan sepasang sandal hak tinggi hitam. Ia memiliki mata yang cemerlang dan gigi yang putih, serta berseri-seri, terutama belahan dada di bagian depan tubuhnya, yang membuat banyak pria ngiler. Wajah Gu Qingzong dipenuhi amarah. "Tuan Seng, kerjasama saat ini hanya antara kita bertiga. Apakah Anda benar-benar setuju dengan penarikan diri grup Li seperti ini?" Dia tahu bahwa Seng Lingyun menyukai Ji-Fei dan ingin menggunakan kartu emosional ini untuk mempertahankan grup Li. Seng Lingyun mengangguk, "Tentu saja, dan jika menurutmu ada masalah dengan kerjasama kita, kita bisa membatalkannya." "Anda?" Gu Qingzong benar-benar terdiam karena Seng Lingyun, wanita ini tampak seperti gadis yang sedang dilanda asmara. Apakah dia akan melakukan sesuatu untuk Ji-Fei? Mendengus, "Baiklah, akhiri saja kerjasama ini." Gu Qingzong berkata dengan sedikit jijik. Ji-Fei mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Chen Ziji. Panggilan itu tersambung dan Ji-Fei mengaktifkan hands-free. "Kakak Ji, kamu sudah kembali," suara terkejut Chen Ziji terdengar. Chen Ziji di sisi lain tercengang. Ji-Fei memanggil namanya secara langsung. "Jadi pasti ada yang salah. Kakak Ji, beri aku perintah." Suaranya juga menjadi serius. "Ledakkan stadion yang sedang dibangun untuk Chen Fei Group dan Hongke Group." "Ah," Chen Ziji berseru. Ji-Fei langsung menutup telepon. Ketika Chen Ziji mendengar bunyi bip di telepon, keraguannya langsung sirna. Ia melihat ke arah para pekerja yang sedang bekerja lembur dan berteriak, "Berhenti, berhenti." Semua orang berhenti dan melihat. Segera pasang bahan peledak dan ledakkan stadion itu. "Ah," teriakan keterkejutan, "kau tidak mendengarku, ledakkan sekarang juga." Chen Ziji menekankan lagi. Para pekerja bertekad dan mengambil tindakan. Di pintu masuk Hotel Ningjiang, Ji-Fei menatap Gu Qingzong dengan senyuman di wajahnya. Meski urat-urat muncul di dahi Gu Qingzong, dia tetap berusaha terlihat tenang. Tiba-tiba Ji-Fei menatap Kawashima Jizi. "Orang-orangmu baru saja memukuli orang-orangku. Sekarang kita harus bicara tentang kompensasi." Nada suaranya tenang dan penuh ketenangan. Kawashima Keiko berdiri di sini pada saat ini, seolah-olah dia disiram seember air. Inisiatif Gu Qingzong untuk memutuskan kerjasama sudah merupakan tamparan di wajah Sanleng Group.
Dia bahkan lebih tertekan karena anak buahnya dirobohkan dan dilukai oleh Ji-Fei. Sekarang setelah dia mendengar bahwa Ji-Fei benar-benar ingin dia membayar kompensasi, dia sangat marah hingga giginya gatal. Mimpi, sambil mendengus dingin, dia berbalik dan hendak pergi. Alhasil, saat dia menoleh ke belakang, dia melihat seorang perempuan yang juga mengenakan baju hitam dan ekspresinya pun jauh lebih dingin darinya, berdiri di belakangnya. Itu sebenarnya burung phoenix. Apa yang akan kamu lakukan? Kawashima Jizi menunjukkan kewaspadaan dan melangkah mundur dengan cepat, tetapi kali ini dia tidak jatuh. Ji-Fei menjawab mewakili Feng Huang, "Tidak ada. Kami hanya ingin kamu memberi kami ganti rugi sebesar 2,5 miliar. Anda?" Kawashima Jizi hampir saja mengumpat. Gu Qingzong hampir muntah darah. Tidak heran Ji-Fei memberikan uangnya dengan mudah. Dia bahkan menemukan pembeli. Dia tidak rugi dengan cara apapun. Bahkan ada lebih banyak kebencian dan kemarahan dalam tatapannya pada Ji-Fei. Tetapi, sebaiknya kau lakukan apa yang dikatakan suamiku. Grup Sanleng milikmu telah menjadi sapi perah suamiku sejak zaman Aso. Suara Phoenix penuh dengan ejekan. Tetapi membuat Kawashima Jizi merasa seperti paru-parunya akan meledak. Bersambung.